Hai semua, selamat datang kembali di Hansatsu Channel. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam kondisi baik-baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini, Hansatsu Channel akan membahas mengenai markas Super Sentai yang dapat berubah menjadi mecha. Bersiaplah. Sejak tahun 1980 atau saat penayangan season Denshi Sentai Denziman, mecha sudah identik dan menjadi barang wajib sebagai persenjataan pamungkas tim Super Sentai. Kehadiran mecha ini biasanya saat monster mingguan berhasil dikalahkan dalam ukuran normal. Barang wajib lain yang biasa ada di Super Sentai adalah markas. Fungsinya jelas, sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas para anggota Sentai-nya. Dan dalam beberapa kasus juga menjadi tempat penyimpanan atau carrier mecha tersebut. Namun, apa jadinya jika markas memiliki fungsi tambahan, yakni menjadi mecha itu sendiri? Di video kali ini, Hansatsu Channel akan membahas tentang itu dalam list markas Super Sentai yang dapat berubah menjadi mecha. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini agar Hansatsu Channel bisa lebih semangat dalam memberikan informasi terkait Super Sentai dan Power Rangers kepada kalian semua. Kalau sudah, langsung saja ke videonya. Turbo Builder Kosoku Sentai Turbo Ranger. Turbo Builder adalah markas milik Kosoku Sentai Turbo Ranger. Sejak awal, markas ini memang tidak hanya difungsikan sebagai tempat tinggal saja, melainkan sebagai alat tempur sebab memiliki senjata yang cukup powerful, yakni Builder Volcan. Penampakan fungsi mecha dari markas ini terjadi pada episode ke-28 saat tim Turbo Ranger melawan salah satu jenderal musuh, Kurayami Bomba Shimba. Selain difungsikan sebagai markas sekaligus mesin tempur, Turbo Builder juga berfungsi sebagai carrier bagi Turbo Machine atau mecha utama dalam serial ini, serta Ranger Fighter. Hal ini terlihat dalam episode pertamanya, di mana seluruh mecha milik Turbo Ranger dipindahkan dari tempat semula ke dalam markas super raksasa ini. Dalam beberapa kesempatan, Turbo Builder juga melakukan gatai atau penggabungan dengan mecha utama membentuk Super Turbo Builder. Magma Base Chikyu Sentai 5-in-1. Setahun setelah Turbo Ranger tamat, konsep markas mecha kembali dimunculkan dalam serial yang tayang tepat setelahnya, yaitu Chikyu Sentai 5-in-1. Dalam diri Magma Base kepunyaan mereka, markas ini memiliki bentuk pesawat luar angkasa super canggih, hasil kreasi dari pasangan suami istri Hoshikawa, ilmuwan jenius sekaligus orang tua dari tim 5-in-1. Selain sebagai markas yang menampung para mecha, Magma Base juga menjadi tempat tinggal bagi Hoshikawa bersaudara. Bahkan mereka dilahirkan di Magma Base itu sendiri. Dalam mode mecha, Magma Base akan menjadi Magma Max, robot dengan mobilitas gerak minim karena besar dan berat, namun memiliki daya hancur yang tinggi dengan Diamond Max atau senjata laser andalannya. Mega Ship Denji Sentai Mega Ranger. Dalam list kali ini datang dari series favorit Hansatsu Channel, yaitu Denji Sentai Mega Ranger. Mega Ship merupakan kapal luar angkasa yang dibuat oleh organisasi iNet sebagai markas dari Mega Ranger. Kapal raksasa ini bertempat di atas orbit planet bumi dengan tujuan untuk mempermudah pemantauan villain utama mereka, yaitu Neziregia. Selain berfungsi sebagai markas, Mega Ship juga berfungsi sebagai mecha utama bagi Mega Ranger dengan nama Denji Gatai Galaxy Mega. Dalam mode ini, Mega Ship akan menjadi bagian seluruh badan dari tubuh, kedua tangan, dan kedua kaki. Sementara bagian kepalanya berasal dari Mega Shuttle, kapal kecil sebagai kendaraan untuk menuju ke Mega Ship.
Karena keberadaan di luar angkasa, saat pertarungan raksasa di bumi, galaksi Mega akan mendarat dan melindungi diri dengan perisai atau shield yang terbentuk dari bagian bawah Megaship itu sendiri. Karena merupakan markas sekaligus mecha, kru-kru di dalamnya juga terkadang terancam keselamatannya ketika dalam mode pertempuran. Sehingga dalam satu episode, mecha ini pernah dirancang dalam mode autopilot karena dianggap berbahaya jika dikendalikan oleh remaja seperti Kenta dan kawan-kawan. Namun, itu hanya berlangsung dalam satu episode karena seterusnya mecha ini kembali ke fungsi awal dan dikendalikan oleh para Mega Ranger. Deka Base Tokusou Sentai Deka Ranger. Deka Base pada dasarnya merupakan markas untuk berbagai cabang Special Police Deka Ranger dari planet-planet yang berafiliasi dengan Space Police di seluruh alam semesta. Namun fokus dari list kali ini adalah Deka Base di bumi, tempat bernaung tim Deka Ranger. Markas ini terletak di pusat kota serta merupakan pusat dari segala kegiatan SPD, baik dari pusat pelatihan, penelitian, asrama, dan penyimpanan mecha serta perlengkapan lain. Dalam versi mecha, Deka Base dikendalikan oleh Dogi Kruger atau Deka Master atau mecha personal bagi mentor sekaligus ranger ini. Dalam penggunaannya, Deka Base ini memiliki dua versi atau dua tipe mecha, yaitu Deka Base Crawler yang berbentuk seperti tank serta Deka Base Robo yang merupakan mode humanoid super besar. Saat berubah ke mode mecha, Deka Base akan menyalakan tanda bahaya dan mengarahkan para kru untuk beranjak ke tempat yang lebih aman karena merupakan mesin tempur sekaligus markas serta beresiko bagi penghuninya. Sama halnya seperti Megaship di Denji Sentai Mega Ranger. Gokai Galeon Kaizoku Sentai Gokaicha. Gokai Galeon adalah kapal luar angkasa berbentuk kapal layar khas bajak laut yang dimiliki oleh Kaizoku Sentai Gokaicha. Gokai Galeon berfungsi sebagai markas, tempat tinggal, sekaligus carrier bagi 4 mecha Gokaiger lainnya. Berbeda dari list-list sebelumnya, di mana markas mecha dalam beberapa judul muncul pada pertengahan season atau sebagai mecha tambahan. Gokai Galeon justru sebaliknya. Dari awal, kapal luar angkasa ini difungsikan sebagai mecha utama dengan tambahan mecha-mecha kecil yang muncul saat dibutuhkan. Dalam plotnya, kapal ini merupakan warisan dari Akaretto pada Kapten Marvelous setelah kelompok bajak laut merah itu dikhianati oleh Vasco Tajolokia. Setelah itu, Marvelous mengumpulkan para kru untuk mengumpulkan sisa-sisa Ranger Key serta berkeliling ke seluruh luar angkasa. Gokai Galeon digunakan menjadi markas sekaligus tempat mereka hidup sehari-hari, dengan ruangan utama sekaligus kendali mesin yang memiliki beberapa spot bersantai seperti sofa yang banyak disorot selama serial ini berlangsung. Sementara bagian lain pernah ditunjukkan dalam satu adegan pembajakan oleh Vasco. Selebihnya adalah ruangan yang berfungsi sebagai kendali dalam versi mechanya. Spirit Base Bragigas Shuden Sentai Kyoryuja. Pada awalnya, para anggota utama Kyoryuja hanya mengetahui Spirit Base sebagai sebuah ruangan dengan relief kuno bermotif dinosaurus dan sebuah altar besar di tengahnya. Selain sebagai markas, ruangan ini juga berfungsi sebagai tempat recharge bagi baterai Judenchi yang nantinya akan digunakan bagi para Kyoryuja untuk pertempuran. Untuk ke sana, para anggotanya hanya perlu melakukan teleportasi dengan gabu revolver milik mereka. Namun ternyata, markas ini terletak dalam tubuh Juden Ryu yang bernama Bragigas, sebuah mecha yang berbentuk Brachiosaurus yang muncul pertama kali di episode ke-34, di mana mecha ini rupanya tersemayam di sebuah danau yang bernama Danau Magago.
yang saat dibangkitkan, mecha ini menjadi mecha carrier yang dapat digerakkan oleh 10 baterai Zyudenchi sekaligus. Dalam mode mecha, Bragigas dapat berubah menjadi Gigan Bragigo dengan cara hanya melepas bagian lehernya saja untuk digunakan sebagai senjata. Selain itu, mecha ini dapat digabungkan dengan 5 Zyudenryu utama menjadi Gigan Kyoryujin pada episode ke-35. Tokyo Resha atau Rainbow Light, Resha Sentai, Tokyuja. Rainbow Line adalah istilah bagi kereta-kereta Tokyo Resha yang menyatu dan beriringan dalam satu rel. Namun dalam hal ini, yang sering digunakan adalah gerbong milik Red Resha sebagai lokomotif utama sekaligus kereta pribadi milik Tokyo Ichigo, yaitu Raito Suzuki. Sepanjang series, ruangan utama yang sering diperlihatkan adalah gerbong tempat mereka melakukan kegiatan sehari-hari, yakni berkumpul, makan, sampai menyusun rencana. Fungsi dari gerbong ini pun kadang kurang lebih mirip seperti Gokai Galeon, yaitu tempat menetap seluruh anggota utama Tokyuja, serta membawa mereka untuk menjangkau kota-kota yang sudah dikuasai oleh Shadow Line. Namun, pada episode tertentu, para anggota Tokyuja diperlihatkan menggunakan kereta lain saat kereta utama mereka dalam masa perbaikan. Tokyo Resha ini dapat berjalan di mana saja, baik darat, udara, maupun menciptakan jalur sendiri, kecuali wilayah dengan tingkat kegelapan pekat karena sudah dikuasai oleh Shadow Line yang bahkan keberadaannya sulit ditemukan. Sesuai dengan list kita kali ini, Tokyo Resha dapat digabungkan menjadi Tokyo O untuk kelima Tokyo Resha utama, serta mampu digabungkan dengan kereta manapun yang ada di serial ini. Menjelang akhir series, baru diketahui bahwa markas pusat dari seluruh Tokyo Resha ini ternyata berpusat di Hyper Terminal Resha sebagai pangkalan utama peluncuran serta dapat berubah menjadi mecha. Battle Orion Ship Uchu Sentai Kyurenja. Pada episode awal, seluruh anggota Kyurenja bermarkas di sebuah kapal luar angkasa bernama Orion. Orion ini pada dasarnya merupakan singkatan dari Offensive Resistance Interstellar Orbiter of Rebellion. Kapal ini memiliki bentuk lingkaran dengan ke-9 lubang sebagai tempat peluncuran ke-9 Voyager bagi anggota utama Kyurenja, serta sebuah patung berbentuk rasi bintang Orion di tengahnya. Di pertengahan season, kapal tersebut direkonstruksi menjadi Battle Orion Ship atas perintah dari komandan tertinggi Rebellion, yaitu Shoronpo. Dengan wujud baru ini, Orion tidak hanya berfungsi sebagai markas, namun juga sebagai carrier. Battle Orion Ship memiliki bentuk seperti kapal raksasa yang memungkinkannya melakukan peluncuran untuk seluruh Voyager yang ada. Namun, dalam versi ini, peluncuran tersebut dilakukan pada bagian dek kapal. Selain itu, kapal ini juga memiliki wujud humanoid mecha yang disebut Orion Battler dengan prinsip serupa dengan Voyager lain, yaitu dikendalikan oleh Q utama. Battleship Crocodile Kikai Sentai Zenkaija. Berbeda dari list-list sebelumnya, kali ini datang dari markas sang Six Ranger dalam serial anniversary ke-45 Super Sentai, yaitu Kikai Sentai Zenkaija, yaitu Battleship Crocodile milik sang Tukaiza. Kapal ini memiliki bentuk menyerupai buaya sesuai dengan namanya, serta terinspirasi dari Gokai Galeon karena berfungsi sebagai markas tempat tinggal sekaligus mecha utama sang Ranger. Selain itu, sama seperti Gokai Galeon, kapal ini juga digunakan oleh kakak beradik Gold Hyuga untuk menjelajahi dunia paralel.
Mecha ini memiliki berbagai wujud, yaitu Cross Kaio dengan bagian kepala dan badan utama kapal tersebut dikendalikan oleh Tukai Katana. Sementara bagian sayapnya membentuk motor dengan nama Crawling Off yang dikendalikan oleh Tukai Riki. Dalam mode Mecha Humanoid memiliki dua bentuk, Tukai Oh Katana dengan basis Shinkenja dan Tukai Riki dengan basis Oh Renja. Dan ya, mungkin itu aja video pembahasan pada hari ini. Jika ada yang terlewat, bisalah kalian tulis di kolom komentar. Dan semoga ulasan tersebut dapat menambah wawasan kalian seputar Tokusatsu. Atau jika kalian ingin request pembahasan mengenai Tokusatsu lain, kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video ini agar Hansatsu Channel bisa lebih semangat dalam memberikan informasi terkait Super Sentai dan Power Rangers kepada kalian semua. Akhir kata, adieu.